Nggak ada urusannya mualaf dengan gue percaya dukun santet kan. Gue lahir dibaptis, aska gue bebaskan untuk belajar agama apapun. Pada saat nada dan sebagainya, ada loh orang-orang yang mengatakan, netizen dan mengatakan, wah bakal dipakai nih sama gue. Habis genjot istri bisa genjot anak angkat. Lu bayangin, dan anaknya baca. Five, four, three, two, one. Open the door. Tapi gini, ini kan kita perdebatannya kan maksudnya secara sains ya. Iya, secara sains. Gue nggak mengatakan bahwa gue bener loh, gitu ya. Iya. Karena ada orang mengatakan yang kita tidak tahu belum tentu tidak ada. Iya. Bisa betul. aja gue salah. Gitu. Iya. Lu Bisa. tetap membuka ruang untuk itu Of berarti. course, ini sama seperti aliens, ada apa enggak? Iya. Dan one day ketika lu experience itu, lu juga dengan gentle bahwa bilang ini ada gitu. Iya, bisa aja. Gitu. Berarti lu tidak percaya santet juga, nggak percaya ya? Tidak. Oke. Gue nggak mendoakan ya, Det. Gue nggak mendoakan. Karena ketika lu disantet, lu nggak tahu lu disantet bisa, diracun bisa, Ya bisa macam-macam. bisa macam-macam gitu. Bisa macam-macam. Tapi gua tidak percaya pada hal tersebut. Gitu. Kalau gua gitu ya. Nah kalau begitu, atas dasar apa kemudian akhirnya lu bisa menjadi mualaf? Eternal being, bigger eternal being. Maksudnya? Nggak ada urusannya mualaf dengan gua percaya dukun santet kan? Nggak ada. Iya. Kan yang akhirnya banyak menjadi penasaran orang adalah dari cara lu melihat tentang sebuah kehidupan, terutama unsur spiritual atau unsur gaib menurut Oh orang. beda bos, unsur spiritual beda dengan unsur gaib bos. Unsur spiritual itu hal-hal yang positif, Oke. bukan babi ngepet bos itu. Iya. Babi ngepet tuh gaib, tuyul tuh gaib. Oh lu membedakannya begitu. Gua ngebedainnya begitu. Jadi yang negatif gaib, Spiritual is spiritual gitu. spiritual positif. Iya, gaib Oke. is gaib sendiri gitu. Gua membedakan hal tersebut terpisah gitu. Iya. Jadi lu kemudian mengambil pilihan mualaf lu berdasarkan logika atau berdasarkan spiritual? Logika, Oke. logika. Karena agama harus berjalan dengan logika. Agama harus berjalan dengan logika, menurut gue. Logika apa yang akhirnya? Contoh paling sederhana, sholat 5 waktu itu logika mengingatkan kita pada pencipta. Iya. Itu ada logikanya menurut gue. Oke. Terus banyak sekali cerita-cerita di Quran dan sebagainya, menurut gue banyak sekali logikanya tuh banyak sekali. Yang lu bisa dapat. Yang dari bisa situ. gue dapetin gitu. By the way, ketika lu akhirnya menjadi seorang mualaf, ini juga banyak yang pengen tahu. What is the difference that you found in your life as a individu? Gini bos, gua tuh agama gua itu, gua tidak mengatakan agama gua yang sebelumnya itu jelek atau buruk ya. Gua mengatakan semua agama itu baik. Iya. Semua agama baik. Tapi kalau gua lebih ekstrim lagi kan, semua baik tapi belum tentu semua benar. Oke. Gitu. Semua agama baik. Ya. Tapi benar tidaknya agama kan tergantung pribadi masing-masing. Iya. Menurut lu ya agama lu yang paling benar. Gua enggak sih. Ya mostly seperti itu. Iya. Menurut gua agama gua Soalnya paling nunjuk benar. ke gua. Iya kan. Iya. Tapi apakah agama lu baik? Apakah agama gua baik? Iya. Menurut gua agama Iya. nggak ada yang mengajarkan kejelekan. Iya. Gitu. Masalah benar nggak benar individual. Betul. Gitu menurut gua. Nah, Betul. agama gua dulu adalah agama pemberian orang tua, bukan agama pilihan. Buddhis? Gua Katolik. Oh, Katolik dia. Iya. Gua lahir dibaptis. Oh, udah dibaptis itu, iya Katolik ya. Gitu. Hmm. Nah, jadi there's a reason why Aska gua bebaskan untuk belajar agama apapun. Oh, lu kasih kebebasan buat dia? Iya. Karena biarkan agama dia menjadi pilihan dia, bukan paksaan. Oke, supaya dia bisa menemukan sendiri dirinya di dalam agama itu. Iya. Kalaupun dia agamanya berbeda sama gua tidak masalah. Iya, no problem. I have no problem with that. Karena lu melihatnya dengan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Hal kebaikan gitu. Iya. Nah, masalah nantinya seperti apa dan sebagainya kan gua bukan panitia surga. Ending-endingnya kan Allah. Ending-endingnya kan Tuhan. Iya, itu gue nangkep tuh. Ending-endingnya kan yang di atas, bukan kita kan yang mengatakan itu. Wah, begini enggak kan. Kita belum tentu benar. Cuma sulit banget ya bangsa kita, masyarakat kita untuk bahwa melihat dari sudut pandang seperti itu sulit. Sebenarnya tidak. Maksudnya gimana? Sebelum itu digunakan menjadi alat politik tidak. Oke. Dulu nggak begitu loh, kan? Dulu enggak sih. Iya kan? Gue masih menemukan beberapa tempat yang percaya dengan keragaman agama. Iya, dulu nggak begitu. Dulu teh ada buku mati ketawa cara
Kristen mati ketawa, cara Islam mati ketawa. Ingat gak ada buku-buku seperti itu? Pak Haji naik pastur, pundaknya terus dijatuhin. Nggak baperan lah. Nggak baperan kan dulu kan? Nggak Iya. baperan lah. Berarti kan ada fenomena-fenomena di mana sekelompok orang membuat itu menjadi baper Untuk sebuah kepentingan. untuk sebuah kepentingan. Untuk sebuah kepentingan. Dan kita dengan bodohnya makan itu. Kita makan itu. Kita yang rugi, Kita yang rugi, mereka diuntungkan kan gitu dia kan. diuntungkan. Iya. Dulu nggak baperan kok. Dulu nggak baperan. Kan sekarang lu udah married and congratulations ya kan. Banyak Anak gue sekali. ada 2 sekarang. Iya, anak lu ada 2. Ada anak angkat 1, ada anak kandung 1. Iya kan? Pertanyaan pertama, kenapa Sabrina? Waduh, itu kayak ditanya sama, kalau kita lagi ngeluh sama Tuhan, nanya kenapa saya, terus Tuhan jawab kenapa tidak gitu. Iya benar. Iya kan? Kalau Cuma saya nggak mendengar kenapa tidak. iya betul. Kenapa Sabrina ya, pacaran udah lama lah, 9 tahun. 9 tahun, dan Iya. memang gue memberikan alasan bahwa dari dulu gue tidak melakukan itu karena gue harus jaga anak gue. Iya itu gue baca tuh. Nah itu gue agak nggak nangkep tuh Pak Det. Jadi maksudnya lu nunggu si Aska gede dulu baru lu mau nikah gitu ceritanya. Ya karena gue merasa bahwa gue harus spend waktu gue full konsentrasi gue harus ke Aska. Tapi sembari nikah kan bisa. Tidak, karena kalau orang nikah pasti punya aturan-aturan yang berbeda. Oke, di certain waktu tertentu itu. Betul. Dan mungkin ibu sambungnya mungkin bisa intervensi lebih banyak ke anak. Iya, dan lu nggak mau itu Dan terjadi. gue nggak mau itu terjadi pada saat itu. Dan akhirnya decision itu keambil di last minute kapan tuh? Dimana ya udah gue married deh sekarang udah bisa nih. Ya Askanya udah dewasa. Aska itu nggak bisa tidur tanpa gue sampai umur 11 tahun. Kan ceritanya lu akhirnya nikah nih. Lu melihat Askanya dewasa itu kapan tuh? Ada kejadian nggak? Ya ketika Askanya udah mulai pacaran. Pas tinju sama Vicky. Pasti Vicky udah mulai pacaran, udah mulai Oke. tanggung jawab, udah mulai apa, udah bisa buat tinggal. Dulu gue nggak bisa ninggal dia, bro. Gue keluar kota dia pasti ikut, bro. Ya gue bisa lihat itu. Iya, gue nggak bisa ninggal dia. Dan buat gue ya tanggung jawab gue juga karena gue punya keluarga yang pada saat itu berpisah. Dan kebetulan Askanya sama gue. Kalau gue nggak konsentrasi ngerawat dia, ini anak siapa lagi gitu loh. Yang gue masih It's a sad story sebenarnya. Iya, yang gue masih pengen tahu dari lu adalah lu begitu sangat love Aska banget, beda banget lah dengan laki-laki pada umumnya. Sampai gue ngerasa nih ya Pak Det ya, lu figure out dia hampir sama kayak lu. Gue tidak membuat figur dia menjadi gue, tapi karena kedekatan gue dengan dia yang begitu luar biasanya, akhirnya contoh yang paling jelas di muka dia adalah gue. Mau tidak mau adalah gue gitu. Karena very close. Karena very close. And I am very, very close with him. Very, very close. Gue punya aturan-aturan. Contohnya aturannya adalah kita nggak boleh bohong. Ya itu penting. Jadi kamu mau ngapain? Nonton bokep kasih tau papa. Kalau kamu bohong, papa marah. Ngapain ngasih tau lu? Kasih tau aja. Jadi gue tahu perkembangan dia sampai mana. Oh kira mau nonton bareng. Nonton bareng. Iya lanjut. Tapi kalau dia bohong sama gue, dia nggak ngasih tahu. Gue nggak tahu ini anak sampai mana perkembangannya. Dan lu worry ketika lu nggak tahu sampai di Ketika mana gue nggak dia. tahu. Karena gue tidak 24 jam sama dia. Hal yang lu paling worry ketika itu terjadi apa jadinya? Gue nggak bisa mengkontrol. Kontrol. Kalau contohnya dia nonton bokep. Gini deh, udah nggak usah munafik deh. Anak zaman sekarang itu nonton bokep nggak kayak zaman kita dulu ngambil CD, kaset masih kaset, VHS VHS. dari lemari atas bokap kita punya kan? Iya, ketahuan lagi. Iya, gue juga. Sekarang kan pakai internet bisa nonton bokep kan? Bisa, cepet. Teman-teman lu bisa ngirimin WhatsApp kan? Lu nggak bisa kontrol itu kan? Nggak bisa. Lebih baik gue tahu. Karena kalau gue tahu, gue bisa jelasin ke dia what is this. Iya betul, itu gue setuju. Gue bisa nerangin ke dia apa yang harusnya dilakukan, apa yang nggak dilakukan. Betul. Gitu. Do and do not-nya. Do and Iya. do not-nya gue bisa nerangin. Resikonya. Resikonya sepertinya gue bisa nerangin. Kalau Iya. gue nggak tahu. Kalau lu berantem sekolah, lu kasih tahu gue. Lu mau coba alkohol, kasih tahu gue. Iya. Lu mau mabok, ayo mabok. Di rumah ya, bareng sama papa. Supaya lu tahu dulu kayak apa mabok.
Karena kalau lu nggak tahu kayak apa mabok, lu dibawa keluar dan lu mabok, lu nggak bisa kontrol, Bos. Iya. Tapi kalau lu tahu mabok itu seperti apa, lu tahu batasan-batasannya gitu maksudnya. Iya. Nah, Aska kan, ini gua agak sensitif kalau ngomong ini. Maaf ya. Bukan, kan Aska sendiri kan dari sosoknya kebanyakan gua yang ada di sana. Gitu. Agak. Jadi gua harus berperan sebagai ayah dan sebagai ibu pada saat itu. Gitu. Dan gua tidak pernah menjadi ibu, Bos. Iya. Jadi mau nggak mau gua berhenti sulap gara-gara dia. Karena sulap duitnya dari luar kota, Sio. Gua nggak bisa ninggalin dia pada saat itu. Lu melihat Aska itu seperti melihat diri lu waktu lu kecil? Enggak. Lu melihat Aska dengan cara seperti apa? Karena waktu gua kecil sampai sekarang gua besar, karakternya terbentuk dari pengalaman hidup kan. Iya. Kalau Aska kan terbentuknya dari apa yang dia lihat di gua kan. Kok gue ngerasa ya, Pak Dete, ngerasa selain lu sayang sama nih anak, lu juga kayak ada kasihan sama dia akan sesuatu hal. Gue ngerasanya kayak gitu. Apa story behind that? Kalau kesian enggak, karena ini anak bahagia sebenarnya. Iya. Ini anak bahagia. Kalau kesian sih enggak, cuman gue bukan kasihan, tapi gue tidak memiliki pilihan banyak ketika gue berpisah. Jadi mau nggak mau ya gue harus ginilah. Mungkin anggap aja gue bukan suami yang baik pada saat itu. Gue nggak mau mendingan nyalain diri sendiri lah gitu ya. Masa gue nggak bisa jadi ayah yang baik sih? Kayaknya gue nangkep deh. Iya. Itu juga salah satu faktor yang membuat lu berpikir cukup lama untuk ada sebuah pernikahan lagi ya? Ya karena anaknya belum siap. Pernah Gini, gue ada hal yang gue nggak mungkin ngomongin di sini. Betul. Karena kalau gue ngomongin akan ngebawa orang lain. Iya. Gitu. Tapi kalau lu bisa nangkep, Aska itu kan melihat contoh, Pak. Anak itu kan melihat contoh. Iya, nangkep kok. Gue nggak bisa memberikan dia contoh. As a mother. Gue nggak bisa memberikan dia contoh. Gue ketemu cewek terus gue kawinin kan. Oh, you put all the thing ke lu. Iya. Kan nggak bisa gue memberikan contoh tersebut. Berat juga bebannya Bapak nih. Iya. Gue nangkep poinnya. Lu get the point. I get the point. Lu ngerasa gue get the point or not? Iya. Gue susah nih untuk ngomong. Iya, nggak usah, jangan. Iya, lu paham lah. Gitu. Karena nanti akan menyindir banyak orang gitu. Iya. Nah, gue kan harus jaga dia bahwa enggak loh gitu. Iya. Gue ada sama lu loh. Iya. Don't worry, gue ada sama lu. Gitu. Karena kalau gue lihat berdasarkan karakter lu adalah tadi kan lu juga udah cerita kan, lu mau ambil beban sebuah kegagalan. Iya, lah bos kalau lu ngomong kayak begitu, ya gue mau nggak cari cewek kawin gitu cepet ya mau lah. Tapi anaknya gimana? Berarti lu cukup anaknya gimana? Iya disiplinin diri lu luar biasa ya. Iya. 9 years loh. 9 years. Pada saat ini gue ngomong aja. Pada saat contohnya pada saat ya ini gue mention aja lah. Pada saat misalnya ibunya menikah dengan Vicky Prasetyo, heboh kan? Iya. Anaknya juga sempat kecewa kan? And you cannot do anything about that. Nah, gue mau ngomong apa? Yeah. Gue ada masalah dengan Vicky? Nggak ada. Yeah. Nah, Vicky teman gue ada masalah dengan mantan bini gue? Nggak ada. Bener itu. Nggak ada masalah. Tapi kan ada satu hal yang harus gue jaga ini bos. So sikap lu yang mungkin ada beberapa yang akhirnya jadi konflik antara mereka adalah the way you protect your kid. Iya, kan harus dijaga. Dan lu ambil konsekuensi untuk itu. Iya, gue ambil konsekuensi. Dan gue sempat ngobrol sama Vicky Prasetyo pada saat pernikahan tersebut. Yeah. Gue sempat ngobrol sama my ex pada pernikahan tersebut. Yeah. Bahwa please is enough for this kid, itu maksudnya. Lu mikir sampai sejauh Iya, itu. jangan dimasukin berita, jangan dibawa-bawa jadi konten, jangan diapain. Karena kesian anaknya. Tapi lu nggak bisa stop media juga untuk ngegoreng. Gua tidak bisa, dan anak itu kan baca, Pak. Iya pasti. And what do you think kalau tiba-tiba I'm married on the same fucking time is creating an error pasti.
Makanya pada saat sebelum gue married pun gue nanya sama Aska, you're big enough, lu begini, you begini. Are you okay? Kalau misalnya I get married, dan dia mengatakan, yeah sure, why not? I'm okay, I have no problem. Sesantai itu. Ya, dan dia kan manggil Sabrina kakak. Itu bukan karena disuruh orang. Dia manggil kakak bukan karena disuruh orang. Insting dia aja. Bukan, karena buat gue lebih dekat dia ketika Aska manggil dia kakak. Oke. Karena kalau dia manggil kakak, maka kakak ini kan lebih fun. Kakak ini kan lebih main. Kakak ini kan nggak nyuruh-nyuruh. Dan lu juga nggak pengen menggantikan konsep ibu. Iya. Ya terserah kalau dia mau manggil ibu juga nggak apa-apa. Tapi Sabrina nya mengatakan bahwa nggak manggil gue kakak aja. Karena gue lebih fun dipanggil kakak. Gue akan terus menjadi kakaknya dia. Yang gue jaga, yang gue care, yang gue apa. As a sister. Gitu. As a sister. Makanya banyak netizen, wah harusnya manggil ibu, harusnya manggil apa. No. It's wrong. Menurut gue pribadi, it's wrong. Pertama, dia bukan ibunya. Kedua, lebih fun buat kedua-duanya. Lebih bisa cepet deket juga. Betul, bos. Lebih nggak nge-gap. Iya, lebih nggak nge-gap. Gue juga agak aneh sih ketika gue harus manggil bapak untuk orang yang bukan bapak kandung gue juga agak aneh. Bapak kandung gue aja pas gue ketemu 25 tahun kemudian gue panggil om. Nah, makanya. Aneh soalnya. Kan. Dan agak susah mau deket. Agak jadinya. susah untuk dekat. Tapi kalau lu manggil kakak, belum apa-apa udah deket, bos. Gitu. Iya, karena tidak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Makanya itu, tapi kan gue males ceritain ini ke orang-orang kan. Ngapain orang ngomong apa, terserah lah. I don't really care what people think about me and my family and my life. Gitu. Sama seperti pada saat I have a foster daughter waktu sama Nada. Anak angkat. Dua, anyway orang tuanya masih ada ya. Cuma sekarang itu. Dia manggil gue papa juga nggak dipaksa. Dari insting dia. Iya. Gue nanya lu mau manggil gue apa sekarang? Mau manggil om juga silakan, mau manggil apa juga boleh begitu. Dia nyaman manggil papa. Manggil papa ya udah gitu. So, dan itu anak sekarang bawelnya minta ampun. Kelihatan. Iya. Nah, saya nge-relax Pak, diambil diumpetin relax. Iya, saya lihat itu. Dia mulai nyaman. Karena lu kasih dia ruang. Karena gua kasih dia ruang. Dan dia ngerasa bukan lu tidak mengintimidasi dia. Iya. Dia bisa ngerasa itu nggak bisa bohong itu. Betul. Something yang mungkin orang tidak bisa lihat adalah dari lu adalah sisi feminim. Gua mau cerita satu hal. Iya, siap. Kok dia seneng cerita di sini lama-lama? Nah, karena maksud gue gini, maksud gue gini, gue tuh males cerita di tempat gue sendiri. Iya. Dan ya lu teman gue lah, maksud. Amin. Lu teman gue lah. Ya podcast juga gue pernah undang lu dan sebagainya. Kita juga cerita macam-macam gitu ya. Tapi kita nggak tahu deket Pak ya. Apa? Kita nggak tahu deket. Temen nggak perlu deket bos. Oke, baik. Pantas gue nggak deket sama Us. Iya. Temen nggak perlu deket bos. Iya. Kalau gua loh. Penting ada duitnya mah kalau gua. Iya. Kita FWB-an aja lah. Friend with benefit. Ketika butuh bantuan, butuh apa, kita saling membantu. Saling nempel aja. Ketempelan aja. Pada saat Nada dan sebagainya, ada loh orang-orang yang mengatakan, netizen dan mengatakan, wah bakal dipakai nih sama gua. Masa? Waduh. Fuck. Ada. Lu bayangin. Dan anaknya baca. Terus anaknya gimana? Ya dia ngomong, Pak. Ini apa maksudnya gitu? Iya, delayed it. Tapi kalau gue boleh ngomong saat ini, gue boleh ngomong di sini, untuk orang-orang yang mengatakan hal tersebut, gue kesian. Kenapa gue kesian? Karena mungkin pengalaman Anda jangan disamakan dengan pengalaman saya. Iya. Nggak bisa. Lah, apakah mudah gitu mendekatkan orang yang baru tiba-tiba ke Sabrina, tiba-tiba ke Aska? Apakah mudah? Enggak mudah. Enggak gampang. Itu bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah. Perjuangan gue seperti apa? Menahan diri lu tuh yang hebat. Iya. Sekarang mereka dekatnya luar biasa, mereka sayang, semuanya sayang dan sebagainya. Terus ada orang kayak begitu ngomong, wah habis genjot istri bisa genjot anak angkat. That's a fucking stupid. It's a fucking stupid. Nah, ketika gue baca gitu, gue gimana? Lu gimana? Ya, gue mengatakan bahwa, akhirnya gue mengatakan bahwa,
kayak begini loh, kayak if I'm being nice to someone or a girl and everything, doesn't mean always people go flirting kan. Iya, jangan disamain. Jangan disamakan. Some people born teach by their mother to be gentleman. Ya. Atau ada yang memang nature-nya juga dia mencari itu. Iya. Ada nggak? Nggak usah ngomong anak-anak. Anak kandung yang diperkosa juga banyak. Ada. Ada. Tapi jangan disamaratakan. Tapi jangan semuanya disamaratakan dan jangan mengganggu hal tersebut dong. Gitu. Iya, gue nangkep. Nah itu kan tantangan buat gue. Tantangan untuk melihat mental anak ini tumbuhnya seperti apa dengan hal seperti itu ya. Do I love her? I love her. Udah kayak anak gue. Sakit gue yang pusing. Gue bisa nangkep, you punya sense of belonging yang sangat kuat. Tapi untuk bisa masuk ke sana, layernya cukup tebal. Tapi semakin tebal layernya, semakin terfilter. semakin gue pengen masuk dong. Iya. Semakin besar tantangannya dong. Iya. Gue pada saat itu kan acara talent hunt kan. Iya. As simple as that, gue jadi juri. Gue jadi juri. Dan gue kalau nggak dibantu orang zaman dulu, gue nggak akan jadi seperti ini. Dan. Iya, I know the story. Iya. Nah ini ada anak yang butuh bantuan. Masa gue diem aja? Di depan mata gue jadi juri, terus gue ngapain? Ya lu sih. Nggak bener sih. Masa gitu gue bilang. Tapi comes out suddenly, lu angkat dia jadi anak itu yang spontaneous. Ya. Spontan. Bangsat. Biar nggak tau tegang. Iya. Jadi dia keluar gitu loh. Itu yang orang kayak ngerasa disetting. Betul. Iya, betul. Kayak merasa disetting. Tapi kan time will tell. At the end of the day kan time will tell. Jadi itu benar-benar sespontan itu saat itu, bukan ada briefing sebelumnya. Gini, jadi gue cerita aja nih. Jarang juga gue cerita. Jadi gue jadi juri. Tiba-tiba ini anak main. Tiba-tiba kita di briefing untuk nanya, gimana sih sekolahnya dia, ada apa. Briefingnya cuma itu doang. Iya, briefingnya standar. Tahu itu. Standar. Kita nanya. Cuma ngasih profilnya. Nanya. Tiba-tiba nangis anaknya. Di briefing itu? Enggak, pada saat di panggung anaknya Di panggung itu dia nangis? Nangis. Ketika Cinta Laura nanya, kamu ada masalah apa di sekolah? Nangis. Terus dia mengatakan bahwa ya dia juara ballet, dia world champion ballet. Dia nangis kenapa? Karena ayahnya lagi sakit. Ayahnya lagi sakit. Have a tumor di kepalanya yang harus dioperasi. Dan dia tidak tahu pada saat itu. Dia nangis karena ibunya harus kerja. Sedangkan sekolah balet itu mahal. Ya, aku tahu itu ceritanya. Mahalnya berapa sih? 2 juta setengah per bulan. Sekarang gue tanya sama lu. Gue jadi juri ngeliat seperti itu, gue harus ngomong apa, Den? Lu bisa pura-pura baik. Lu bisa pura-pura angkat dia jadi anak dan menggunakan dia untuk mencari cuan. Bisa. Lu bisa dengan membungkus dia menjadi sebuah entertainer and then nobody knows anyway. Lu akan bawa Atau dia gue bisa kemana. cuek. Bisa macam-macam. Iya, bisa macam-macam. Tapi pada saat itu yang gue lihat, gue kebayang kalau gue dulu nggak dibantu orang, gue nggak jadi sekarang. Then why don't we pay it forward? Nah, gue bilang, udah nggak usah kamu pikirin, nggak usah nangis. Om bayarin semuanya, selesai. Dah. Minggu depan ya, mau di-reveal bahwa ayahnya sakit. Oh, jadi lu juga nggak tahu? Nggak tahu, anaknya juga nggak tahu. Oke. Pas aja momennya gitu. Iya. Gue ada yayasan, gue bilang, udah gue take care. Setelah itu lanjut. Ada Ivan Gunawan juga, ada Radit, ada Cinta dan sebagainya. Kita ngobrol sama dia. This kid have potential. Aska, bela dirinya 5, black belt. Karena punya privilege. Ini anak, kalau tidak ada privilege. Den, gue gak bisa bantu semua orang yang ada di muka bumi, Den. Iya dong. Kalau di depan gue gak gue bantu, terus what make me? Di depan gue gak gue bantu, terus gue jadi apa, Den? Gitu. Akhirnya terus gue bilang sama ibunya, gue bilang gini, ya udahlah, kan TV kadang-kadang ambil manajemen dan sebagainya. Gue bilang, you want to go with me atau go with that? Terserah, gue bilang. Tapi it's your choice. Akhirnya dia ke gue. Udah ke gue dan sebagainya, gue ngeliat ini anak.
punya passion yang luar biasa, baik dan sebagainya. Terus gue bilang, you know what, udah deh, I'll take care of you. Full. Anything you need, don't worry, I'll take care of you. Akhirnya, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat dan sebagainya. Tiap hari ke kantor gua gini, bantuin gua macem-macem. Sampai at the end of the day, gua berdua ngobrol sama dia, gua bilang bahwa, you know what, I think I'll nganggap lu kayak anak gua sekarang. Dapat kliknya. Ya, and then she said dia nangis. And then there's come, ya udah terus nangis, ketawa dan sebagainya, terus ya udah terserah mau manggil Om Jo boleh, manggil apa Jo boleh, manggil Papa Jo boleh, terserah. And then I call you Papa. Nah sekarang kan lu udah punya lengkap nih, satu anak kandung, satu anak angkat yang sama-sama dari hati lu. So it's balanced already. Suddenly you married sekarang. Sabrina ngelihat ini semua seperti apa? Karena kalau gue tangkap, lu anak gue dulu. It's not easy for her. Of course it's not easy. It's not easy for everyone. Itu yang membuat lu menikahi dia akhirnya. It's not easy for everyone. It's not easy for Aska. Iya. Itu, gue tahu itu nggak akan mudah It's not gitu. easy. It's not easy for me. It's not easy. Tapi gue percaya satu hal, kalau intensi gue baik, masa nggak diterima sih? Gue nggak punya intensi jelek sama sekali dan. Iya. Masalah benturan perspektif aja. Mati gue. Kalau gue punya intensi yang orang-orang ngomong sampai seperti itu, lu gila apa? Iya. Sorry to say ya. I can get any girl I want. Setuju. Why the fuck am I shitting with? Jadi lu melihat Sabrina dari values-nya akhirnya. Ya values-nya. Kesabaran dia. Iya, ya semua. Dan itu nggak mudah, perjalanan juga Nggak panjang. mudah, Mas. Lu sempat berpikir ini nggak akan jadi nih? Sempat ya? Ya sempat. Sempat ya? Sempat namanya. As a human ya? Namanya sehuman dan sebagainya mah sempat. Sempat ya? Orang nikah aja bisa cerai. Sempat goyang juga. Iya. Gini segala macam. Sempat ya? Oh ditanya pernikahan lu pasti selamanya, nggak bisa jawab juga. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Ya kita maunya iya, tapi siapa yang bisa jawab? We Nggak ada never yang know. Nggak ada tahu. We never know. Terpisahnya seperti apa kita nggak tahu. Nggak pernah tahu gitu loh. Kita cuma berusaha. Kita cuma berusaha. At the end of the day kan people judge you, people don't know the problem you have kan. Ending-endingnya kan. Jadi nggak semudah yang orang-orang pikirin. Wah begini, wah begitu, wah begini. Wah sekarang ada anak. Ya sekarang gue punya konten YouTube namanya Nice Aska sama Nada dan sebagainya. Dan and I'm happy. You know I'm happy why? Karena sekarang dia bisa nyari duit sendiri. Lu bangga jadinya kan? Dia bisa nyari duit sendiri. Iya, bukan masalah dia bisa dapat duit atau enggak nanti, tapi lu bangga dia bisa, maksudnya dia bisa melakukan itu mandiri. Dia bisa bantu orang tuanya. Iya. Iya. Kan lu tipenya yang ngasih pancing bukan ngasih ikan Iya. dong. Dia nyari duit sendiri. So ketika anak-anak ini besar, mereka masing-masing punya keluarga. So Ada tunggu. Sabrina akan menjadi Tua lah. iya, udah tahu. Tapi masih nge-gym kok tahu. Lu nanya menjadi apa? Tua lah. Menjadi a new adventure perjalanan hidup lu atau Ya. pengen punya anak lagi? Nah, kan Yeah, itu kan sure, another of course. story of life. Of course, why not? Why not? Tapi kan kita nggak pernah tahu endingnya seperti apa. Pokoknya kita berusaha yang terbaik. Oh iya, Berusaha yang terbaik. betul. Ya. Tapi gue selalu ngomong sama anak gue, ngomong sama Aska juga, Nada juga. One day lu grow up, lu apa dan sebagainya, lu punya hidup sendiri, go. Nggak ada masalah gue. Walaupun berhati-hati, faktanya jalan. Iya, tugas gue selesai. Dan lu nggak sabar menunggu hal itu ya. Iya. Bos, bokap gue meninggal di depan mata gue, bos. Iya. Bokap gue sebelum meninggal dia cuma melek ngeliat gue terus dia bilang I'm okay to go. Karena tugas papa udah selesai. Itu momen sih itu ya. Tugas papa udah selesai. Dari momen. Ya kalau tugas gue udah selesai gimana? Kalau anak-anak kita harus pergi dari hidup gue gimana? Apa yang harus gue lakukan? Masa nggak boleh? Masa nggak bisa? Iya. Dan perasaan yang lahir saat itu ada perasaan sukacita yang luar biasa sih akhirnya. Iya, ya tergantung kita
mengkoordinasi perasaan kita kan basicnya kan. Hmm. Ya, kalau ya udah hidup ya seperti itu. At the end of the day everybody die. Deddy Kobuser, deep talk, serius banget orangnya guys. Udah 1 jam lebih loh. Iya kan maksudnya ya sekalian lah gue ada di sini gitu kan. Iya, Ya. soalnya kita nggak terlalu sering ngobrol, nggak deket-deket amat. Soalnya lu kan kenal istri gue, nggak kenal gue. Dan gue juga sama lu tuh agak jaga jarak. Lu nggak suka sama gue? Bukan karena nggak suka, karena I love you so much, makanya gue jaga jarak. Karena gue nggak mau punya karakter lu, Oh nggak mau kebawa? nggak mau. Karena you very strong. Karakter lu itu bisa ngehajar karakter orang, aura, energi lu bisa nyikat aura orang. Karena aura lu kuat. Dia lagi bangga-banggain gue. Saya ada maunya begini. Dan suggestion lu juga kuat. Tapi gue tuh kesini udah mau berapa kali nggak jadi-jadi ya? Nggak jadi-jadi karena gue nolak. Bangke. Iya, karena hanya gue dan Sumargo yang bisa menolak podcaster nomor 1 di Indonesia. Walaupun alasannya nggak jelas. Gak lah, podcast sekarang udah banyak banget bro. Gue pengen makasih sama lu. Gara-gara lu, gue bertemu Lu kok di udahan podcast itu. Mau lanjut Gue kita? udah nyaman loh padahal. Lu harus pulang. Lu nggak boleh di sini. Gimana sih? Lu ngusir bintang tamu sekarang? Gue capek, Det. Hah? Gue capek. Iya, makasih ya. Gitu caranya? Tokopedia. Ajak ngobrol, kasihan. Thank you. Punya korek api nggak? Gue mau bakar ini dong.